Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk memaparkan presentasi, di mana presentasi ini merupakan pengambilan nilai UAS pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Presentasi kami mengambil judul Audit Sistem Informasi Proses Pemberian Pinjaman menggunakan Framework COVID-5, Domain EDM, pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Next. Nah, sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Ada saya sendiri, Nopian, Asri Opianti, Andi Muhammad Yusuf, dan Francescus Erik Santonius. Kemajuan teknologi informasi di semua sektor akan terus berkembang. Begitupun dalam dunia perbankan, di mana kemajuan sistem di industri perbankan sudah tentu didukung dengan peranan teknologi informasi. PT Bank Rakyat Indonesia Persero merupakan salah satu perusahaan badan umum milik negara yang bergerak di bidang perbankan. Pada kantor cabang Cikarang, Bekasi telah menerapkan sistem informasi terkait untuk pinjaman kredit kepada nasabah. Pada divisi perkreditan khususnya, sering mengalami permasalahan dalam hal pengontrolan dan registrasi nasabah kredit. Itu disebabkan karena bertambahnya jumlah nasabah dan juga bertambahnya jumlah instansi yang mengambil kredit. Permasalahan lainnya adalah data yang tercecer baik yang disengaja maupun tidak. Pemrosesan data yang masih lambat karena tingkat penggunaan sistem yang tinggi. Sistem perkreditan yang ada terkadang mengalami down karena hal-hal teknis yang jika ditelaah sebenarnya bisa diatasi dengan cermat. Dengan dilakukannya audit sistem informasi, proses pemberian pinjaman atau pemberian kredit ini diharapkan dapat memberikan masukan melalui rekomendasi perbankan yang diberikan untuk meningkatkan kerja sistem pada divisi perkreditan. Berdasarkan dari masalah yang ada, penelitian bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis sistem informasi pemberian kredit pada nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, cabang Cikarang dengan bantuan framework COVID-5 menggunakan domain EDM. Next. Tinjauan pustaka sistem informasi menurut Surya Dharma dan Budia Tusti 2019. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian audit sistem informasi menurut Effendi 2019. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem dapat memelihara integritas data dan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Pengertian bank menurut Wijoyo 2020. Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Next. Pengertian kredit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 tentang perbankan, pengertian kredit dirumuskan bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjaman meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Wijoyo 2020. COVID menurut Rahayu 2019. COVID merupakan sebuah acuan atau kerangka kerja yang mampu untuk mengevaluasi terhadap perencanaan, penerapan, dan pengelolaan teknologi informasi. COVID-5 adalah sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik dan tata kelola TI pada perusahaan. COVID-5 mencakup model referensi proses, mendefinisikan dan menjelaskan secara detail sejumlah proses tata kelola dan manajemen. COVID-5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COVID 4.1 dengan mengintegrasikan file IT dan risk IT dari ISACA, ITL, dan standar-standar yang relevan dari ISO. Dasar prinsip utama yang dimiliki COVID-5 untuk tata kelola dan manajemen organisasi TI ISACA 2012. Tahapan penelitian. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini didapat dari proses
Dalam bentuk identifikasi masalah adalah tahapan selanjutnya serta menentukan topik penelitian dari beberapa pilihan topik yang telah disediakan. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di Bank BRI Cabang Cikarang terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan menentukan batasan masalah. Setelah itu penelitian melakukan studi pendahuluan meliputi studi pustaka, studi objek penelitian, dan bagaimana cara memecahkan permasalahannya. Pengumpulan data. Pada tahap kedua yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, paruh titik model, dan studi literatur. Proses audit. Pada tahapan ini dilakukan proses audit pada sistem informasi pemberian kredit menggunakan framework COVID-5 dan subdomain EDM. Analisis hasil. Pada tahapan terakhir menganalisis hasil pengolahan data, kemudian ditentukan capability level dari masing-masing subdomain sesuai dengan framework COVID-5. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Ini ada tabel pertama, ini skala Likert. Ini untuk skala Likert sangat setuju, untuk indeksnya itu 4, untuk setuju itu indeksnya 3, tidak setuju itu indeksnya 2, dan sangat tidak setuju itu indeksnya 1. Lanjut. Nah, untuk tabel kedua ini ada data responden, di mana di sini ada 7 bagian yang mengisi data responden. Yang pertama ada pimpinan cabang untuk jumlahnya 1 orang. Untuk yang kedua ada pimpinan cabang pembantu, itu ada 4 orang. Untuk yang ketiga ada asisten manajer mikro, itu ada 3 orang. Untuk nomor 4 ada kepala unit, ada 12 orang. Ada asosiat mantri atau marketing, ini ada 15 orang, dan yang keenam ada relationship manager kecil, itu ada 4 orang, dan staff IT itu 1 orang. Total jumlahnya itu ada 40 orang. Lanjut. Lalu untuk tabel ketiga ada tingkat maturity model index. Untuk indeks 0, tingkat maturity modelnya adalah incomplete process atau proses tidak lengkap. Lalu indeks pertama itu ada performed process atau proses dijalankan. Yang lalu ada indeks 2, itu management process atau proses diatur. Ada indeks ketiga itu established process atau proses tetap. Ada indeks 4, predictable process atau proses diukur, dan yang terakhir ada indeks kelima, optimizing process atau proses optimasi. Lanjut. Lalu ini adalah hasil dan pembahasannya. Ini ada hasil domain EDM, di mana ada proses EDM 01, untuk subdomain EDM 01.01 itu untuk nilainya 3,60, lalu ada EDM 01.02 untuk nilainya 3,45, dan EDM 01.03 itu nilainya 3,45. Lalu untuk rata-rata nilainya ada 3,5, dan untuk maturity levelnya ada 3. Lanjut ke EDM 02, di mana subdomain EDM 02.01 itu ada 3,65, EDM 02.02 itu 3,58, lalu EDM 02.03 3,53, dan untuk nilai rata-ratanya itu 3,58, dan maturity levelnya itu 4. Lalu lanjut ke EDM 03. Untuk EDM 03.1 itu untuk nilainya 3,55, EDM 03.02 itu 3,50, EDM 03.03 3,63, dan untuk nilai rata-ratanya 3,6, dan maturity levelnya itu 4. EDM 04, di mana ada EDM 04.01 untuk nilainya 3,55,
EDM 04.02 3,75, EDM 04.03 3,50, dan untuk nilai rata-ratanya 3,5 dan maturity levelnya 4. Lalu untuk EDM 05, EDM 05.01 untuk nilainya 3,65, EDM 05.02 untuk nilainya 3,48, dan EDM 05.03 untuk nilainya 3,63, dan untuk nilai rata-ratanya 3,7 dan maturity levelnya 4. Lalu untuk nilai tingkat capability-nya 3,8. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Astrid. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kita lihat ada gambar 1, keterangannya yaitu tingkat kematangan domain EDM. Nah, di sini hasil penelitian setiap level tingkat kematangan atau maturity level dari proses pemberian pinjaman menggunakan domain EDM adalah 3,8 yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Andi. Yang mana apabila dibulatkan adalah 4, yaitu masuk ke predictable process. Sedangkan level yang ditargetkan adalah 5, yaitu optimizing process. Selanjutnya diperlukan perhitungan gap untuk mengetahui nilai kesenjangan yang terjadi. Nilai kesenjangan diambil dari perbandingan nilai yang rata-rata yang didapatkan dengan nilai yang ditargetkan. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan nilai kesenjangan yang terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya grafiknya. Lanjut. Lalu yang kedua, di sini ada gambar grafik tingkat kesenjangan. Dari grafik di samping dapat dihitung nilai kesenjangan yang terjadi dengan mengurangkan nilai yang ditargetkan, yaitu level 5 dengan nilai rata-rata yang tadi, yaitu 3,8 yang sudah kita hitung. Maka nilai kesenjangan yang diperoleh 5 dikurang 3,8 sama dengan 1,2. Jadi nilai kesenjangan saat ini nilainya adalah 1,2. Next. Untuk rekomendasi perbaikan pada domain EDM 01 berdasarkan dari analisa tingkat kematangan yang saat ini dan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, bahwa di EDM 01 sudah mencapai level 4 yaitu predictable process. Untuk itu berikut rekomendasinya. 1, perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap sistem BRISPOT. 2, memonitor setiap pelaksanaan serta kebijakan dalam menentukan arah peran tata kelola sebagaimana permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, yakni masih terdapat kendala dari sistem perkreditan. Yang ketiga, perlunya perencanaan proses peningkatan kualitas dan kebijakan dalam pengawasan TI, terutama pada bagian BRISPOT, untuk menjaga keselarasan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Lalu ada rekomendasi EDM 02. Lanjut. Slide-nya, ya. Rekomendasi EDM 02. Ini kita dapatkan dari analisa yang tadi ya, dari analisa tingkat kematangan domain EDM dan hasil wawancara, bahwa EDM 02 sudah mencapai level 3, yaitu established process. Untuk itu berikut rekomendasinya. Pertama, perlu adanya peninjauan nilai atau manfaat terhadap BRISPOT untuk mengetahui seberapa besar manfaat BRISPOT di Bank BRI cabang Cikarang, baik itu harian, mingguan, ataupun secara sebulan sekali. Yang kedua, perlu adanya tindakan lebih cepat atau gerak cepat dalam menangani masalah atau kendala dalam sistem perkreditan untuk memaksimalkan manfaat bagi karyawan. Yang ketiga, perlunya pembentukan tim pengendalian TI untuk menjalankan tindakan korektif terhadap program perkreditan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Erik. Baik, terima kasih Mbak Astri. Saya akan lanjutkan. Untuk rekomendasi perbaikan selanjutnya itu rekomendasi
IDM 03, di mana berdasarkan dari analisa tingkat kematangan dan hasil wawancara, IDM 03 sudah mencapai level 4, yaitu predictable process. Untuk itu, berikut saya paparkan rekomendasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama itu adalah diharapkan terdapat pengembangan terhadap kebijakan, perencanaan, dan prosedur. Yang kedua, belum adanya framework pengaturan TI dengan pengaturan organisasi secara menyeluruh. Dan yang ketiga, tidak adanya dewan dan badan pengaturan yang dibentuk dalam perusahaan. Untuk selanjutnya adalah rekomendasi IDM 04, di mana berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner, IDM 04 ini sudah mencapai level 4 juga, yaitu predictable process. Untuk itu, berikut rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah persiapan dan implementasi pengumpulan dan penilaian data berdasarkan praktek-praktek sistem terbaik. Kedua, implementasi perbandingan kriteria-kriteria yang dimiliki. Yang ketiga adalah penetapan tingkat toleransi untuk proses pengendalian IT internal. Dan untuk selanjutnya adalah rekomendasi IDM 05, di mana berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner, IDM 05 juga sudah mencapai level 4, yaitu predictable process. Jadi untuk itu, rekomendasi yang kami sampaikan yaitu adalah pertama, perusahaan harus lebih melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko untuk memastikan bahwa peran BRI Spot atau BRISPOT sudah sesuai dengan apa yang difungsikan. Yang kedua adalah dalam proses pengontrolan IT, pengelolaan harus terintegrasi dengan proses pengelolaan perusahaan. Yang ketiga adalah penetapan definisi edukasi dan pelatihan program pada kontrol internal monitoring. Dari penjelasan kami, kesimpulan yang bisa kami ambil, yang pertama adalah kondisi saat ini kematangan domain IDM rata-rata sudah mencapai level 3, yakni established process, sehingga proses sudah pada tahap tetap dalam perusahaan, sudah dalam implementasi proses. Yang kedua adalah setiap domain, subdomain diberikan rekomendasi perbaikan yang nantinya bisa mempengaruhi sistem dalam proses transaksi perkreditan pada Bank BRI cabang Cikarang. Ini untuk menuju tingkat perbaikan serta kematangan yang ingin dicapai, serta meningkatkan proses kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, pengawasan harus dilakukan secara rutin. Hal ini berkaitan dengan evaluasi terhadap penggunaan sistem. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, moderator. Mic-nya, maaf moderator, belum Ya. di. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.